ketemu lagi dengan Hivi. Pada video kali ini, Hivi akan membahas tentang perawatan noda di rumah. Agenda kita kali ini, kita akan membahas tentang seputar seks dan kehamilan, hal-hal yang perlu diperhatikan di rumah, perawatan oda di rumah, dan perubahan kondisi oda. Are you ready? Let's begin! Bagaimana melakukan seks yang aman pada oda? Yang pertama yaitu setia pada pasangan, tidak berganti-ganti pasangan seks. Yang kedua, tidak melakukan seks bebas. Tidak melakukan hubungan seks jika belum siap secara fisik dan mental untuk menuju jenjang pernikahan. Yang ketiga, sunat. Sunat dapat mengurangi risiko penularan HIV dan menjaga kebersihan alat genitalia laki-laki. Keempat, penggunaan kondom akan melindungi kita dan pasangan kita agar tidak tertular HIV. Kelima, minum ARV secara patuh. ARV akan menekan virus yang ada di dalam tubuh kita. Hasil penelitian terbaru menunjukkan jika viral load tidak terdeteksi, maka kita tidak bisa menularkan HIV pada pasangan kita. Bagaimana ya keterkaitan HIV dan kehamilan? Yang pertama, penularan HIV terutama terjadi saat persalinan, yaitu saat bayi tersentuh oleh darah dan cairan vagina ibu melalui jalan lahir. Yang kedua, jika ibu mengkonsumsi obat ARV, akan menurunkan risiko bayi tertular HIV dari ibunya. Yang ketiga, apabila oda ingin hamil, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum memulai program kehamilan. Apa ya yang harus diperhatikan di rumah? Yang pertama, makanan. Oda dapat makan makanan yang diinginkan. Tidak ada pantangan khusus bagi oda. Hanya saja, waspadai mengenai tingkat kematangan dan kebersihan makanan. Jika nafsu makan turun, makan dengan porsi yang kecil. Barang pribadi oda, sebaiknya oda tidak menggunakan barang pribadi secara bergantian seperti pisau cukur, sikat gigi, anting atau perhiasan yang tajam, atau perlengkapan lain yang berisiko terkena darah atau cairan mani oda. Jika oda ingin berkebun dan memiliki hewan peliharaan di rumah, perhatikan kebersihan hewan peliharaan. Hindari oda untuk membersihkan kotoran hewan peliharaan. Jika perlu, bawa hewan kesayangan ke dokter hewan secara rutin. Dan jika berkebun, jaga kebersihan dan gunakan sarung tangan selama berkebun. Banyak jenis olahraga yang bisa dipilih oleh oda, seperti jogging, jalan sehat, senam aerobik, bersepeda, olahraga ketangkasan, dan aktivitas lainnya. Olahraga sebaiknya dilakukan minimal 30 menit dengan frekuensi 2-3 kali seminggu. Jika ada orang yang sakit di sekitar oda, sebaiknya jauhkan orang yang sakit dari oda, supaya oda tidak tertular penyakit. Terakhir yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan adalah satu-satunya cara terbaik untuk membunuh kuman. Lakukanlah sesering mungkin ya. Bagaimana ya cara merawat oda di rumah? Pertama, yaitu cara mencuci pakaian dan perlengkapan oda di rumah. Pakaian dan spray yang dipakai oda dapat dicuci dengan cara yang sama seperti cucian lain dengan menggunakan sabun cuci biasa. Kita dapat membersihkan tempat kencing dan pispot dengan menggunakan pemutih setiap kali selesai digunakan. Gantilah tempat kencing dan pispot plastik setiap bulan. Namun, jika pakaian atau spray oda terkena darah, muntahan, air mani, cairan vagina, air seni maupun kotoran, kenakanlah sarung tangan sekali pakai. Merendam pakaian di dalam air sebelum dicuci akan membantu menghilangkan noda dengan menggunakan cairan pemutih maupun klorin. Buang semua cairan pembuangan seperti air seni, muntahan, maupun yang mengandung darah ke dalam kakus atau WC. Hati-hatilah agar tidak terciprat apapun waktu kita menuangkan cairan ke dalam kakus. Cara penggunaan desinfektan atau klorin di rumah yaitu dengan cara 1/4 cangkir pemutih dicampur dengan 4 liter air akan menjadi desinfektan yang baik untuk membersihkan lantai, pancuran, bak mandi, bak cuci dan wastafel, alat pel, spons mandi, dan lain-lain. Untuk pekerjaan kecil, campurkan 1 sendok makan pemutih dalam 1 liter air. Buatlah campuran baru setiap kali karena efeknya akan hilang setelah kira-kira 24 jam. Jangan lupa, seperti bahan kimia berbahaya yang lain, pemutih yang belum maupun yang sudah dicampur dengan air harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak.
Kapan harus menggunakan sarung tangan medis? Penggunaan sarung tangan medis yaitu ketika kita mengganti popok Oda. Pakailah sarung tangan untuk mengganti popok atau pembalut wanita atau untuk mengosongkan pispot maupun tempat kencing. Yang kedua, ketika tangan kita terluka. Jika kita tergores, ada luka maupun ruam atau pecah-pecah pada kulit, sebaiknya saat merawat Oda gunakan sarung tangan medis. Selanjutnya, ketika menyentuh area kelamin dan mulut Oda. Pakailah sarung tangan jika harus menyentuh air mani maupun cairan vagina pada Oda. Yang terakhir, menyentuh luka, darah, dan muntahan. Pakailah sarung tangan untuk membersihkan darah, kotoran, dan muntah Oda. Jangan lupa, sarung tangan medis hanya bisa digunakan 1 kali pemakaian. Kita juga bisa menggunakan sarung tangan rumah tangga untuk membersihkan ruangan, membersihkan darah di lantai maupun kasur, dan membersihkan muntahan Oda di lantai. Sarung tangan rumah tangga juga bisa digunakan saat merendam spray, pakaian yang terkena kotoran maupun darah ataupun muntahan. Berbeda dengan sarung tangan medis, sarung tangan rumah tangga bisa digunakan berkali-kali. Oda bisa mengalami fase yang sangat sehat dan juga bisa mengalami fase yang sangat sakit. Beberapa perubahan kondisi Oda yang harus kita perhatikan yaitu Oda makin sering tidur. Oda makin banyak tidur dan sulit dibangunkan. Yang bisa kita lakukan yaitu, cobalah berbicara dengannya dan lakukan apa saja pada saat dia sedang sadar. Kedua, Oda kehilangan kontrol BAK dan BAB. Kita bisa membersihkan dengan menggunakan sarung tangan dan pakaikanlah bedak bubuk ataupun pelembab untuk mencegah kemerahan pada kulit. Kateter mungkin diperlukan untuk mengeluarkan air seni. Namun, penggunaan kateter harus diawasi oleh petugas medis ya. Ketiga, terkadang Oda tampak bingung. Yang bisa kita lakukan yaitu beritahukanlah di mana dia, jam berapa, dan hari apa sekarang, dan siapa orang-orang di sekitar Oda. Jangan memarahi dia apabila dia lupa. Cukup beritahu saja. Keempat, Oda juga bisa mengalami perubahan warna kulit. Mempunyai kulit yang terasa sejuk bila disentuh dan dapat berubah menjadi lebih gelap pada bagian tubuh yang menyentuh tempat tidur. Hal ini dikarenakan peredaran darahnya menjadi lebih lambat. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan menutupi Oda dengan menggunakan selimut hangat dan kering. Yang kelima, yaitu Oda kesulitan melihat ataupun mendengar. Kita bisa berbicara dengan Oda meskipun seolah-olah ia tidak bisa mendengar pembicaraan kita. Yang keenam, Oda tampak gelisah. Tetaplah bersabar, berbicaralah dengan lambat, dan tenangkan Oda. Ketujuh, Oda memiliki suara nafas yang berisik. Kita bisa menaikkan posisi kepalanya di tempat tidur atau menaruh bantal tambahan di bawah kepalanya. Namun, apabila kondisi Oda dirasa semakin kurang baik, segeralah bawa ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jujurlah kepada petugas kesehatan tentang riwayat dan kondisi Oda agar mendapat perawatan dan pengobatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video Hivi sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Oda, aku pasti bisa.